Padahal gue udah berusaha untuk minta maaf sama dia. Gue nggak tahu apa yang harus gue lakuin supaya Jojo memaafin gue. Gue tahu gue salah. Ini semua karena ego gue. Harusnya gue tahu kalau kejadiannya bakalan kayak gini. Enggak. Gue nggak keterlaluan. Lagian juga gue nggak yakin kalau Raffi itu udah nyeselin perbuatannya. Dia itu kan anaknya nggak pernah serius. Saya mau. Nggak ada lagi yang perlu dibicarain. Semuanya udah selesai. Ibu bisa mengerti. Dalam hidup berkeluarga, sesekali bertengkar itu wajar. Tapi Mas Surya sudah keterlaluan, Bu. Kalau Ibu tahu apa yang sudah dilakukan Mas Surya, Ibu pasti akan marah. Apa maksud kamu? Memang Surya sudah melakukan apa? Surya, dia... Tapi saya mohon, Ibu jangan marah ya. Ampuni kami ya, Bu. Surya. Surya. Kasih. Apapun yang sudah kalian lakukan terhadap ibu dan yang sudah terjadi, ibu sudah memaafkan semuanya. Ibu maafkan. Yang sudah lewat sudah, nggak apa-apa, jangan diingat-ingat lagi. Ya. Tapi Bu, Kasih, tolong diangkat dulu teleponnya, siapa tahu itu Surya. halo. Maaf salah sambung. Ada ayam. Jauh. Kenapa? Coba kenapa? Kenapa jadi begini? Masya Allah. Bannya, Bu. Aneh kempes nih. Gimana sih? Jualan di tengah jalan, dasar nggak tahu aturan. Cepet ya ampun, kasur. Masya Allah, tuh orang kagak sabaran amat, bentaran apa ini lagi gempes ban kita. Minggir! Bu, bantuin Bella ya, Bu. Kita dorong gerobaknya. Iya, Bella, bentaran. Ini ban kita gempes. Heh, bisa minggir nggak? Gerobak kalian ngehalangin mobil saya. Wah, cepetan minggir. Nanti mobil saya lecet gara-gara kalian. Kayak bisa ganti aja. Masya Allah, untuk orang bawel banget, kagak sabaran beneran tuh orangnya. Untuk pan, bapaknya si Pak Jojo yang udah hina-hina gue. Bella, udah Bella. Kagak usah dipinggirin nih gerobak, biarin aja. Heh, orang kayak sombong. Situ pikir ini jalanan nenek moyang situ apa? Laganya nyuruh orang minggir-minggir. Kalau mobil situ kagak mau lecet kena gerobak gue. Sono, bawa jauh-jauh sono. Bisa minggir nggak? Hah? Saya mau lewat nih. Mendingan diaduin aja nih gerobak sama mobil. Bu, udah Bu. Mendingan kita pinggirin gerobaknya aja yuk. Biarin Bella, biarin biar tau rasa gitu. Jadi kamu setelah berhenti dari hotel terus sekarang jualan sate? Malang bener nasib kamu, Bella. Kamu harus bangun pagi-pagi, terus menyiapkan segalanya, lalu pergi berjualan sate. Iya, ini kan awal bulan Ramadan. Berhubung saya orang baik, gimana kalau saya membeli sate kamu semuanya? Biar kamu tidak capek-capek untuk keliling jualan sate. Berapa harganya? Hah? Oh, tunggu dulu. Nggak usah kamu bilang berapa harganya, tapi saya akan bayar pakai cek.
Cek ini jumlahnya jauh lebih dari cukup. Hei orang sombong, ini dagangan kagak dijual ya, apalagi buat orang kayak situ. Mungkin kamu jualan sate ini khusus untuk anak-anak muda yang kaya. Iya. Setelah kamu sekian lama untuk mendekati anak saya, Jojo, sekarang kamu bikin perangkap lagi dengan cara jualan sate seperti ini untuk mendapatkan orang yang kaya raya yang masih muda, yang bisa terpengaruh dengan keluguan kamu itu. Iya. Maaf, Pak. Bapak boleh beli dagangan saya. Kalau perlu, Bapak juga boleh beli gerobak saya. Tunggu dulu. Saya baru akan membayar sate kamu setelah kamu nganterin ke rumah saya. Sekalian, saya mau ngasih kejutan sama Jojo. Kalau kamu itu tidak lebih dari penjual sate yang murahan. Baik, Pak. Saya akan anterin gerobak saya ke rumah Bapak. Saya sama sekali nggak pernah malu atas apa yang udah saya lakuin. Karena saya rasa apa yang saya lakuin ini tuh halal. Bagus. Ya, bagus. Kamu anterin ke rumah saya. Kamu masih ingat alamatnya? Hah? Dan kamu jangan lupa buatin sate buat Jojo yang spesial. Astagfirullahaladzim. Lu nyadar kagak Bella? Nyadar kagak lo omongin? Jangan gila, Bella. Jangan gila lu. Nggak apa-apa, Bu. Sekarang juga Bella mau anterin gerobak ini ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Raffi. Kamu dari mana aja sih? Kok jam segini baru pulang? Ya udah sana mandi dulu, Gi. Bersih-bersih. Habis itu, siap-siap kita sahur sama-sama. Ma, Jojo mana? Dia belum bangun ya? Jojo ada. Sudah Mama bangunin. Sebentar lagi dia juga keluar. Syukurlah kalau gitu. Dari luar memang dia kelihatannya baik-baik saja, Raf. Tapi di dalamnya, dia nggak setegar itu. Dia benar-benar hancur. Iya, Ma. Ini semua gara-gara salah Raffi, Ma. Raffi benar-benar nyesel, Ma. Kamu jangan terus-terusan nyalain diri kamu sendiri, ya. Nggak usah khawatir. Kalian berdua itu kan kakak beradik. Kalian berdua Mama besarkan bersama-sama. Mama yakin dia pasti akan bisa memaafkan kamu. Makanya, kamu harus hibur dia, ya? Iya, Ma. Baik, Mama akan kasih tahu kamu siapa Bella sebenarnya. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Bella berhenti, Bella. Bella berhenti, astagfirullahaladzim. Bella berhenti, lu dia apa-apaan sih? Ada apa lagi sih, Bu? Kita harus ke rumah Jojo. Ya Allah, ya Robi, Bella. Lu tuh udah bener-bener gila apa ya? Ha? Bella, ibu nih mesti ngomong bagaimana lagi sama lu sih? Ha? Lu tuh yang bener aja. Masa lu mau ngelakuin apa yang disuruh bapak si Pak Jojo yang belagu tuh? Ha? Itu orang dia tuh jahat, Bella. Cuma mau menghina kita, injek-injek harga diri kita. Udah cukup, Bella. Ibu kagak mau ya? Ibu kagak mau dihina lagi. Nih, hati ibu yang sakit banget kalau itu jadi tempo hari. Ya udah, kalau Ibu nggak mau ikut nganterin gerobak ini, Ibu tunggu di sini aja ya, biar Bella yang nganterin. Masya Allah, Bella bukan begitu maksud ibu. Ibu cuma kagak mau. Lu terhina sama mereka gitu. Bu, kita ini pedagang sate, Bu. Kita cuma harus mikirin gimana cara kita mendapat keuntungan sama dagangan kita laku. Kita nggak harus mikirin hal lain, Bu. Azim, Bella. Ya Allah. Jo, duduk yuk.
Ayo kita sahur sama-sama. Jo, lu ikut puasa juga ya? Gue buatin makan buat lu ya. Kasihan Jojo. Tapi dia nggak boleh terus-terusan begitu. Mau sampai kapan Jojo uring-uringan begitu? Yang kepingin sekali Jojo bisa memaafkan kamu sama Bella. Jo, kamu nggak boleh begini terus. Yang sudah terjadi ya sudahlah, Nak. Kamu harus melupakan semuanya. Kamu harus maafin Raffi. Kalian berdua itu kan besar bersama-sama. Nggak baik lama-lama terus bermusuhan. Mama ngerti. Raffi itu memang sudah keterlaluan sama kamu. Nggak seharusnya dia berbuat seperti itu sama kamu. Tapi kan dia sudah menyesalinya, Jo. Dia sudah minta maaf sama kamu. Maafkan dia, sayang. Kamu nggak boleh kekanak-kanakan begini. Jo, Mama mohon. Demi Mama, maafkan dia ya. Udah lah, Ma. Jangan paksa Jo untuk maafin Raffi. Jo nggak bisa. Tapi dia itu adik kandung kamu sendiri, Jo. Jo juga tahu kalau Raffi itu adik kandungnya Jo. Tapi dia juga harus nyadar kalau Jo itu kakaknya dia. Tapi apa yang udah dia lakuin, Ma? Apa? Dia malah nyakitin perasaannya Jo. Padahal selama ini Jo nggak pernah nyakitin dia. Tapi apa? Adik kandung Jo sendiri tega menjadikan Jo bahan permainannya bersama Bella. Cewek murahan yang nggak tahu diri itu. Jangan pernah sebut dia perempuan murahan. Dengar kamu. Kasih? Jojo? Ada apa ini? Jangan pernah kamu menghina Bella. Kamu tidak pernah tahu siapa dia. Dia itu cuma cewek kampung yang dibayar. Cukup, Jo. Cukup, Jo. Baik, Mama akan kasih tahu kamu siapa Bella sebenarnya. Dasar perempuan bodoh. Kasih pasti akan bilang kalau Bella itu adalah cucu kandung Ibu Sari. Mau ngomong apa kamu? Lebih baik kamu diam. Pak! Papa apa-apaan sih? Ya Allah, ya Robi. Untuk keluarga kebangetan banget sih. Ya Allah, sama keluarga sendiri aja gontok-gontokan. Bella, yuk kita pulang aja yuk. Yuk, pulang, Bella. Pak! Papa apa-apaan sih? Raffi, kamu tidak bisa apa-apa. Tidak ngerti apa-apa. Iya, Pak. Emang saya nggak tahu Papa punya masalah apa. Tapi Papa asal tahu aja. Saya nggak suka mama saya disakitin sama siapapun, Pak. Termasuk sama Papa. Lepasin mama, Pak. Pak! Dasar anak motor untung. Nggak bisa diatur. Papa bisanya cuma nyalain orang aja. Papa introspeksi loh. Ngapain? Papa pulang-pulang bentak-bentak mama dan ngasain mama kayak gini. Jo, lu juga. Lu kenapa sih? Ngapain lu bentak-bentak mama? Ingat, Jo, ini bulan puasa. Bulan di mana kita bisa menahan nafsu sama emosi. Jaga kelakuan lu, jangan kayak preman pasar, Jo. Raffi, ini juga semua gara-gara lo. Raffi, yang pantas dibilang preman pasar, perempuan kampung itu. Lihat,
Lihat! Setelah apa yang dia perbuat sama Jojo, dia sekarang sudah berani datang ke sini dan membawa sate buat Jojo. Kamu lihat sendiri. Lihat semuanya. Jo lebih baik mati kelaparan daripada makan sate bikinan dia. Jojo nggak peduli dia mau ngapain di sini. Maaf, saya datang ke sini cuma buat ngejalanin tugas saya. Saya cuma mau nganter gerobak sate beserta isinya. Karena Pak Surya udah bayar semuanya sama saya. Jadi, kalau mau dimakan ya silakan, atau mau diapain juga itu urusan kalian. Sekarang kamu nggak ada urusan apa-apa lagi di rumah ini. Jadi mendingan kamu pergi dan jangan pernah nunjukin muka kamu di sini lagi. Ngerti kamu? Kalau itu mau kamu, saya nggak akan pernah ketemu sama kamu lagi. Bagus, bagus. Udah seharusnya kamu malu nunjukin muka kamu di depan saya. Karena kamu itu cuma cewek munafik yang mata duitan. Jojo udah keterlaluan ya. Dia nggak boleh seenaknya sama Bella ya. Raffi, jangan nambah masalah. Jangan memparaskan suasana. Enggak ya. Saya nggak bisa ngelihat Bella disakitin sama Jojo. Cukup, Jo! Lu udah keterlaluan sama Bella. Jadi sekarang lo belain dia, Raf. Hah? Adik kandung gua sendiri belain dia. Ya wajar lah. Kalian bersekongkol kan? Gue bisa ngerti. Gue cuman heran aja. Lo sendiri yang buka kedok cewek ini di depan gue. Tapi sekarang lo berusaha mati-matian untuk belain dia. Hati-hati, Raf. Lo bisa masuk ke perangkapnya dia. Maksud lu apa sih? Hah? Lo tahu maksud gue? Gue nggak perlu ngasih penjelasan ke lo. Gue cuma kasih tau lo satu hal ya. Kalau lo udah masuk perangkapnya dia, bukan lo aja yang rugi. Tapi kita juga. Keluarga kita juga. Karena cewek matre ini nggak akan pernah puas sampai dia mendapat semua harta kita. Jaga omongan lu, Jo! Jo! Raffi! Raffi! Jo! Cepat telepon ambulans! Gue udah nyelakain Raffi. Gimana keadaan adik saya, Pak? Dia kehilangan banyak darah, Mas. Kondisinya semakin melemah. Sekarang saya sedang mencoba menghentikan pendarahannya. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Bella, nyok, kita pulang aja, nyok. Nyok, pulang, nyok. Bu, apa Raffi akan baik-baik aja, Bu? Ya, ibu kagak ngerti, Bella. Ya, kita doain aja moga-moga untuk Pak Raffi baik-baik aja. Udah, ayo pulang, nyok. Pulang, Bella. Nanti kita ke bawah-bawah lagi, ayo. Gimana keadaan adik saya, Pak? Dia kehilangan banyak darah, Mas. Kondisinya semakin melemah. Sekarang saya sedang mencoba menghentikan pendarahannya. Mudah-mudahan aja adik Mas bisa bertahan sampai rumah sakit. Raffi,
Lo harus bertahan, Raf. Lo harus selamat. Gue gak mau kehilangan lo, Raf. Sudah, Kasih. Jangan nangis terus. Lebih baik kita berdoa saja untuk Raffi. Bagaimana kondisi pasien? Dokter, tolong saya. Tolong selamatkan anak saya, dokter. Bagaimanapun caranya dan berapapun biayanya. Apapun yang diperlukan, saya akan sediakan, dokter. Dokter, tolong selamatkan cucu saya. Bapak dan Ibu tenang saja. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan anak Bapak. Kami minta Bapak dan Ibu juga berdoa demi keselamatan anak Bapak dan Ibu. Karena kondisinya benar-benar serius. Perawatan dan obat-obatan saja nggak akan cukup untuk menyelamatkannya. Ibu. Apa anak saya separah itu, dokter? Yang setahu saya sih dia cuma terbentur batu aja kok. Iya memang. Tapi sepertinya hantaman batu itu begitu keras sehingga melukai bagian dalam otaknya. Tapi kami belum berani ngambil kesimpulan sampai pemeriksaan total dilakukan. Permisi. Ya Allah, aku mohon selamatkanlah Raffi. Dia adik aku satu-satunya, ya Allah. Aku gak mau kehilangan dia. Sembuhkanlah Raffi. Jangan ambil dia, ya Allah, jangan. Mpok, Bella, pada dari mana sih? Lama banget pulangnya. Elsa kesel nungguinnya. Bete. Ya ampun, pada diem aja lagi. Emang tadi jualan di mana sih, Po? Hah? Di tempat biasa Elsa cariin nggak ada. Elsa keliling-keliling sampai bunting nggak ada juga. Bikin Elsa capek, tau gak? Buset deh lo sih. Kalau udah ngoceh nyerocos mulu, kagak ada remnya apa tuh congor lu. Kagak capek tuh congor lu yang ngoceh mulu. Hah? Ini ibu aja yang denger capek. Sampai kusut nih kepala. Iya. Dia sendiri kalau ngomong, sih, Bella, gue ini coba. Anaknya juga tuh, diem aja tuh. Diem aja, diajak ngobrol juga kayak patung. Dia ngeloyor. Diajak ngomong malah ngeloyor. Bella, lu masih marah sama gua, Bel? Lu gua katain kayak patung. Bella, ya ampun Bel, sumpah gua nggak sengaja, gua cuma bercanda. Lagian kan lu belum pernah dengerin kalimat terusnya. Gua bilang lu cantik kayak patung palsu. Tapi kan tetap aja cantik. Bel, maafin gua ya, Bel. Raffi ya. Raffi? Gara-gara Raffi? Jadi lu sedih gara-gara Raffi, bukan gara-gara gue? Dasar cowok brengsek. Lu diapain lagi sih emang? Enggak, Syah. Dia tuh bukan laki-laki brengsek. Dia orang yang baik. Dokter, tadi saya udah periksa, Dok. Tekanan darahnya rendah banget, Dok. Cuma 90/70. Kalau begitu, tolong kamu pasangkan oksigen ke pasien. Tolong siapkan CT scan sekarang juga. Kita harus segera tahu kondisi pasien. Lo harus bertahan, Raf. Lo harus sembuh. Gue gak mau kehilangan lo. Lo harus bertahan. Ayo dong, Kak. Cepet. Yang itu tuh, yang sebelah kiri. Tunggu dong, Raffi. Cepet. Ambilin. Cepet, Kak. Cepet. Aku udah lapar nih. Kak. Kak, bangun, Kak. Kak, jangan tinggalin aku. Kak, bangun. Raffi. Kamu aja sih dibohongin sama Kak Jojo. Kakak bohongin. Kak Jojo janji ya, nggak boleh pura-pura mati lagi. Iya, kakak janji. Abis sih tadi kamu rewel. Ada apa sih? Kalian berantem lagi ya? Enggak.
Ayo, siapa tadi yang nyuri mangganya Mama? Ya. Pasti kamu, kalau enggak... Raffi, jangan tinggalin gue. Gue mohon jangan tinggalin gue. Lo harus sembuh. Maafin Joy. Gara-gara Joy, Raffi jadi kayak gini sekarang. Joy udah jahat banget sama dia ya. Joy nyesel udah bikin Raffi jatuh. Dan kepalanya kebentur batu. Maafin Joy ya. Raffi nggak terima ngeliat aku dimaki-maki sama Jojo. Terus akhirnya Raffi mukul Jojo dan Jojo ngeles. Udah gitu Raffi didorong. Raffi jatuh, kepalanya kena batu. Ya ampun, Bel. Gue jadi keder lama-lama, Bel. Kok semua jadi berbalik sih? Dulu si Jojo cinta sama lu, baik banget sama lu. Tapi sekarang dia jadi jahat. Terus sekarang si Raffi malah berubah jadi baik. Ini bagaimana urusannya sih, Bel? Apa jangan-jangan si Raffi jatuh cinta sama lu, Bel? Enggak lah, Syah. Aku nggak tahu. Masya Allah, Bella. Udah, Bella, udah. Lu ngapain sih? Masih aja lo pikirin Pak Jojo sama keluarganya. Lupain, Bella, lupain. Ini kita udah kagak ada urusan sama keluarga mereka. Bella, dengerin ibu. Kenapa lo, Bella? Dengerin dong. Nih ibu ya, biar dikata bodoh gitu ya. Kagak kelar sekolahan. Tapi yang namanya makan asam garam kayak ini buat ibu udah kenyang, Bella. Kenyang banget ya. Jadi yang namanya hidup ya, ibu lebih pengalaman dibandingin elu. Bella, udah ya. Nih, kayak sekarang aja lu belum juga makan sahur. Padahal nih hari ya Bella ya, kita udah mulai puasa, Bel. Oh iya, gue lupa. Udah jam berapa sekarang? Jam berapa sih? Udah subuh, mau kagak? Udah subuh nih. Ya udah kalau gitu ya. Juga mau cabut, mau sholat subuh. Dia udah gerak pakai wig mulu. Ya, berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku sholat subuh dulu ya. Jangan pernah kamu menghina Bella. Kamu tidak pernah tahu siapa dia. Ya Allah, sebenarnya entu perempuan mau ngomong apa soal Bella ya? Kenapa juga entu lakinya kelihatan kagak demen banget istri mau ngomong soal entu. Ya Allah, kenapa juga ya ini perasaan gue jadi kagak enak begini. Aduh, moga-moga aja bukan sesuatu yang jelek ya. Mas Surya lagi berantem sama istrinya. Yes, ini kesempatan bagus buat ngedeketin Mas Surya. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Bukan. Ini semua gara-gara kamu. Karena kamu tidak bisa jaga mulut. Aku sudah bilang sama kamu. Supaya kamu jangan ngomong sama siapapun masalah si Bella. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya, Mas. Apa kamu itu gak sadar? Semua ini akibat dari dosa yang telah kamu lakukan pada Andi dan keluarganya. Dan sekarang Raffi harus menanggung semua hukuman dari perbuatan kamu. Cukup! Cukup. Aku tidak mau ngebahas masalah ini lagi.
Allah, jangan kau hukum anakku atas semua kesalahan dan dosa yang sudah dia perbuat suamiku atas Bella dan keluarganya, ya Allah. Pardi. Mobilnya Pak Surya dengan anak-anaknya kok belum ada ya? Apa mereka belum datang? Emangnya Bu Tari belum tahu? Belum tahu apa? Tadi pagi kan Mas Raffi kecelakaan, Bu. Sekarang pas sudah sekeluarga, nungguin Mas Raffi di rumah sakit. Kecelakaan. Mas Surya memang sudah berbuat salah. Tapi mungkin aku juga salah. Mungkin seharusnya aku diam saja dan tidak bilang sama siapapun soal Bella. Mas, maafin saya ya, Mas. Saya tahu saya sudah berbuat salah. Percuma. Gara-gara ucapan kamu aku jadi sakit hati. Aku udah terlanjur sakit hati. Kalau kamu mau ngomong, pikir-pikir dulu pakai otak. Kamu tahu, gara-gara kamu ngomong, bukan aku aja yang korban, tapi Raffi jadi koma. Memangnya dengan minta maaf, Raffi bakal sembuh? Hah? Mas Surya lagi berantem sama istrinya. Yes, ini kesempatan bagus buat ngedeketin Mas Surya. Mas, aku baru dengar dari orang kantor, katanya Raffi kecelakaan ya, Mas. Gimana keadaan Raffi, Mas? Raffi masih koma. Ya ampun. Mas yang sabar ya. Mas harus banyak berdoa biar Raffi cepat sembuh. Aku juga akan bantu dengan doa ya, Mas. Ya, terima kasih. Bagus. Ternyata Mas Surya lebih suka ngabisin waktu sama gue daripada sama istrinya. Dan itu artinya bakal makin mudah buat gue ngedapetin Mas Surya dan menguasai semua hartanya. Ada apa, Pok? Panggil-panggil Asia? Nih ibu mau minta tolong gitu ya sama lo. Untuk gerobak sate ibu untuk ada di rumahnya Pak Jojo. Tolong gitu lo ambilin. Soalnya mau ibu pakai buat jualan lagi, Ya eda, Po. Tibang begitu aja. Kayak sama siapa aja sih, Po. Tibang gerobak, tronton Elsa bawain. Udah, Po, tenang aja. Tahu dari sini itu gerobak ya. Allah, makasih banget ya, saya. Makasih banget ya. Sama-sama, Po. Po, ngomong-ngomong, ini rumah sepi amat. Pada kemana, Po? Si Bella mana? Itu dia, dari tadi si Bella merem aja di kamarnya. Ya ida, Po. Kalau telur sih nggak apa-apa, ngerem. Telur ngerem. Ayam sih ngerem nggak apa-apa di kamar bertelur. Nah ini orang ngerem, mikirin apaan, Po? Itu dia, sejak kejadian tadi subuh ya. Terus si Bella langsung masuk kamar, kagak keluar-keluar. Mana nangis mulu kedengerannya, kagak tega. Nih ibu ngedengernya ya, saya. Pasti sekarang tuh si Bella lagi nyalahin dirinya sendiri, Po, atas kejadian sama si Raffi itu. Emang bener-bener ya, Bella udah lagi sedih, masih aja mikirin orang lain. Po tenang aja deh, Elsa coba ngomong sama Bella ya. Ya udah, sono ya, lo ngomong deh tuh sama si Bella. Mudah-mudahan aja dia kagak sedih lagi, kagak nangis mulu gitu ya. Ya udah, Mpok tunggu sini ya, Po ya. Cus, Elsa ke dalam dulu ya. Bel. Ya Allah, Engkaulah Maha Penyayang dan Engkaulah Maha Pengasih. Aku mohon ya Allah, aku gak pernah berdoa untuk diriku sendiri. Di bulan Ramadan hari pertama ini, aku meminta kepadamu, sembuhkanlah Raffi. Tolong sembuhkanlah Raffi. Alhamdulillah. Dokter! Tangannya bergerak, dokter! Raffi,
Pa, Ma, Raffi, Pa. Ma, Aja. Raffi. Dok, ini hasil CT scan dan langsung dada pasien, Dok. Suster gimana keadaan anak saya? Apa keadaannya sudah stabil atau dia harus dioperasi? Dokter spesialis sudah memeriksa keadaan Pak Raffi. Terus gimana keadaannya, Sus? Apa Raffi baik-baik aja? Jangan dipotong dulu, biarkan suster menjelaskan. Terus gimana suster? Apa kata dokter? Kata dokter, keadaan Raffi sudah mulai stabil. Tubuhnya bereaksi positif terhadap obat yang diberikan dokter. Jadi saat ini tidak perlu dioperasi. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah menyelamatkan adikku. Apa boleh saya nemuin anak saya sekarang? Tunggu sebentar, nanti kami akan panggil kalau Pak Raffi sudah bisa ditengok. Dan kalau bisa yang menjenguk satu-satu. Karena kalau terlalu banyak orang, pasien bisa terlalu capek dan tidak bagus buat kondisinya. Bella, gue punya kabar gembira buat lu. Gembira bet. Lu mau dengerin nggak? Kabar? Ada berita apa sih? Ya ampun, jangan jutek banget kali jawabnya, Po. Karena berita yang gue bawa buat lu ini berita gembira. Lu tahu gak? Si Raffi itu udah sembuh dari komanya. Gue dapat kabar dari hotel. Ya Allah, aku seneng banget ternyata doaku kekabul. Tuh kan, gue bilang juga apa? Lu bakal gembira kan? Aku seneng banget sih. Alhamdulillah doaku terkabul. Ternyata Allah itu maha pengabul ya. Allah maha besar. Syah, kau mau kan nemenin aku ke rumah sakit? Jujur Syah, aku bener-bener takut sama papanya Raffi. Oh, opkras. Off-road buat mobil. Jadi pokoknya gue sih mau aja anterin. Tapi kita harus hati-hati, Bel. Karena lu tahu kan, bapaknya si Jojo itu, bapaknya si Raffi, dia judes ngalahin gue yang perempuan. Kita antar jenguknya hati-hati, mendep-mendep kayak mau nangkep burung puyuh, biar gak ketahuan sama dia. Oke? Oke. Ya udah. Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Tarik. Raffi sudah sadar. Syukurlah Mas, aku juga ikut senang. Tapi Mas, ada yang mau saya bicarakan. Ya memang sih ini bukan waktu yang tepat. Tapi ini penting banget Mas. Hari ini Mas ada meeting dengan klien dari Inggris. Mas mau tetap meeting atau mau di-cancel aja Mas? Jangan. Itu meeting penting sekali. Saya harus datang. Nggak apa-apa kok, Raffi sudah sadar sekarang. Ya, tunggu sebentar. Kasih. Iya Mas, Jojo mana? Jojo ada di dalam lagi sama Raffi. Tolong bilangin sama Jojo kalau aku ada rapat penting sekali. Jadi suruh Jojo untuk nge-handle semuanya urusan rumah sakit. Bu lihat kan Bu, Surya lebih memilih mengurus bisnisnya daripada Raffi. Bel, sumpah ya, sekarang gue tambah pusing, bingung bet sama kejadian tadi pagi. Lo kenapa sih? Kok malah ngedoain si Raffi? Padahal kan dia udah jahat sama lo. Apa jangan-jangan gara-gara si Raffi itu belain lo dari amukannya si Jojo? Kalau menurut gue ya, si Raffi itu belum cukup ngelakuin hal kayak gitu karena dia udah jahat banget sama lo. Syah, orang jahat nggak harus dibalas dengan kejahatan lagi kan?
Lagian juga aku sadar kok Raffi baik sama aku cuma sekali dan dia baru berubah. Ya, aku rasa dia punya niat kok untuk berubah. Iya, tapi kan... Udahlah, Syah. Setiap orang kan punya kesempatan 2 kali. Anggap aja kalau ini kesempatan buat Raffi. Kita masuk ya? Ya udah. Ya ampun, Bella. Itu kan bokapnya si Raffi sama si Jojo. Kok udah sama perempuan lain? Iya. Ih, Mas genit deh. Kalau ada yang lihat gimana? Lagian siapa yang ngeliat? Bodo amat. Seorang bos-bos sedang keluar dari rumah sakit. Wah, Bella, ini yang dibilang selingkuh. Buah semangka, buah pepaya. Nggak nyangka bapaknya buaya juga. Ya Allah, kalau Raffi dan Jojo tahu masalah ini, aku yakin pasti mereka akan marah. Jo. Udah, Raf. Lo nggak usah ngomong apa-apa. Lo nggak usah khawatir. Gue udah ngerti kok. Lu mau maafin gue, Jo. Lo tuh ya selalu aja bikin khawatir. Dasar bodoh. Kita semua panik, tau nggak? Tapi gue mau maafin lo dengan satu syarat. Apa syaratnya, Jo? Lo juga mau maafin gue. Ibu Sari? Bella, untung saja Surya sudah tidak di sini. Gimana keadaan Raffi, Bu? Alhamdulillah, sudah siuman. Masa kritisnya sudah terlewati. Alhamdulillah. Kamu datang ke sini untuk menjenguk Raffi ya? Iya, Bu. Saya benar-benar khawatir sama keadaannya Raffi. Kamu tenang saja. Jojo tidak di sini, dia sama Raffi. Ibu yakin dia tidak akan menghina kamu lagi setelah kejadian tadi. Dia sangat menyesal. Makasih, Yo. Makasih, lu udah maafin gue. Gue juga minta maaf ya, Raf. Bella, Jo, lu juga mau maafin Bella kan, Jo? Enggak, Raf. Sampai kapanpun, gue nggak akan pernah maafin Bella. Gue benci sama Bella. Ya Allah, ternyata Jojo benar-benar benci sama aku. Gue yakin benci sama Bella. Jujur. Ya iyalah, Raf. Ngapain juga gue bohong sama lo? Gue benci sama Bella dari lubuk hati gue yang paling dalam. Bukan karena dia miskin, Raf. Kalau cuma karena dia miskin atau masalah status, gue nggak peduli. Terus kenapa lu benci sama dia? Karena dia udah nyakitin hati gue. Dia tahu gimana perasaan gue sama dia. Tapi dia tetap aja mainin perasaan gue buat gue. Bella nggak lebih dari cuma seorang pembohong. Dan gue benci sama orang yang bohong. Maaf, Bu. Saya belum siap buat ketemu sama Raffi. Tapi Bella, maaf. Bella, tunggu Bella. Jo, baguslah. Kalau lu benci sama Bella, berarti sekarang lu gak cinta lagi kan sama dia, Jo? Ya enggak lah. Berarti gue boleh maju dong. Maksud lo? Gue minta maaf sebelumnya. Tapi jujur, Jo,
Setiap kali gue ngeliat lu sama Bella deket banget, gue cemburu juga. Apalagi waktu gue tahu lu udah pacaran sama Bella dan lu mau nikahin Bella juga. Gue nggak tahan, gue sakit. Karena gue cinta sama Bella juga. Bila hati tak lagi padaku, mengapa hati Lo serius, Raf? lagi padaku? Selama ini kan lo gak pernah jatuh cinta sama cewek. Lo cuma mempermainkan mereka doang. Saya emang niatnya datang ke sini pengen banget bisa jenguk Raffi. Tapi saya tahu kok kalau Jojo benci sama saya. Lebih baik saya pulang. Yuk, Chef. Lo emang cewek murahan yang gak ada artinya sama sekali. Gue benar-benar jatuh cinta sama Bella juga. Bila aku tak baik untukmu, bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan